Sobat SDA, ketemu lagi di Stair Sulawesi 3 on air. Dan sekarang kita sudah sampai di episode keempat Stair untuk kali ini. Dan untuk episode keempatnya, kita akan membahas tentang Proyek Strategis Nasional atau PSN Bendungan Budong-Budong yang juga menjadi salah satu pekerjaan dari BWS Sulawesi 3 Palu. Dan untuk membahas ini, kita sudah bersama dengan Kepala SNPT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi 3, ada Bapak Dr. Ruslan Malik STMT. Halo Bapak. Halo Mbak. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik Sobat SDA, karena ini adalah pembahasannya tentang bendungan. Jadi biasanya orang-orang taunya cuman ada bendungan. Ya. Tapi ternyata ada juga istilah bendung. Nah, bendung sama bendungan ini sebenarnya berbeda nih Sobat SDA. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Ruslan, apa sebenarnya perbedaan antara bendung sama bendungan ini sendiri? Oke, baik. Seperti yang kita ketahui memang benar. Sebagian besar orang masih belum bisa membedakan antara bendung dan bendungan. Sebenarnya ada ciri khusus di mana perbedaan antara bendung dan bendungan. Sesuai dengan KP Irigasi 02 tahun 2013, di situ menjelaskan bahwa bendung adalah bangunan melintang sungai yang dibangun untuk meninggikan atau menaikkan muka air atau elevasi air sehingga dapat dialirkan secara gravitasi ke saluran irigasi hingga sampai ke petak-petak sawah. Oke. Ya. Sementara bendungan sendiri sesuai dengan Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan. Di situ menjelaskan bahwa bendungan adalah bangunan untuk menampung air, menampung lumpur, menampung limbah tambang yang berupa urugan tanah, urugan batu dan beton, sehingga membentuk tampungan atau waduk. Oke. Selain itu, kita ketahui juga bahwa fungsi bendungan itu multipurpose atau multifungsi. Sementara untuk bendung pada umumnya hanya berfungsi single purpose, yaitu menaikkan, meninggikan muka air. Tetapi di dalam perkembangannya, fungsi bendung sekarang selain meninggikan muka air dan elevasi untuk dialirkan secara gravitasi ke saluran irigasi, banyak sekarang juga sebagai pengambilan untuk air baku. Oke, berarti itu perbedaan antara sifat dan manfaatnya ya Pak? Iya. Antara bendung dan bendungan. Karena selama ini orang-orang kalau lihat penampungan air yang lumayan besar pasti bilangnya bendungan. Atau ada saluran biasa bilangnya bendungan. Semuanya dibilang bendungan, ternyata itu berbeda ya. Iya. Oke, dan sebagai informasi juga nih Sobat SDA, kalau di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu itu kita mengelola 2 proyek strategis nasional. Itu yang pertama ada irigasi Gumbasa dan satunya lagi adalah Bendungan Budong-Budong yang sudah masuk di wilayah Sulawesi Barat ya Pak. Nah, untuk Bendungan Budong-Budong ini bagaimana caranya sehingga bisa masuk dalam proyek strategis nasional? Kalau untuk menjelaskan bagaimana caranya masuk di dalam proyek strategis nasional, mungkin ada pendekatannya Mbak ya. Pendekatan di sini ada beberapa kriteria yang dirilis oleh KPPIP atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Itu kegiatan PSN atau infrastruktur yang dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional itu harus memenuhi 3 kriteria. Oke. Yang pertama kriteria dasar, yang kedua kriteria strategis, yang ketiga kriteria operasional. Kita membahas kriteria dasar dulu. Kriteria dasar di sini bahwa
infrastruktur tersebut harus memiliki kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMND. Oke. Kemudian memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah serta masuk di dalam Renstra sektor infrastruktur. Kemudian untuk kriteria strategis, yang pertama dan hampir ini yang menjadi informasi yang harus tersampaikan, bahwa untuk efek balancing atau pemerataan pembangunan di wilayah barat dan timur Indonesia untuk kriteria strategis. Yang ketiga, kriteria operasional, di mana sebuah infrastruktur yang akan dimasukkan ke dalam PSN itu harus memiliki kualitas studi kelayakan yang baik. Kemudian memiliki value atau nilai di atas 100 miliar. Yang ketiga, kegiatan tersebut, infrastruktur tersebut harus memiliki peran strategis dalam memajukan atau mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oke, banyak kriteria khususnya Ya, ternyata ya. Ada 3 ya, dan kan? itu dipenuhi semua sama bendungan Budong-Budong. Iya, sampai terpenuhi semua. Sampai Terpenuhi akhirnya semua. terpilih jadi salah satu proyek strategis nasional ya Pak. Benar, Mbak. Oke, tadi juga sudah dijelaskan secara umum ya manfaat dari bendungan. Nah, kalau untuk bendungan Budong-Budong ini untuk Sulawesi Barat nanti manfaatnya kira-kira seperti apa nih Pak? Sebagai informasi juga bahwa bendungan Budong-Budong ini merupakan bendungan yang masuk dalam kategori PSN dengan nomor 157 sesuai Perpres 109 tahun 2020. Bendungan Budong-Budong ini dibangun di atas atau dengan membendung Sungai Salulebo. Sungai Salulebo itu merupakan sungai Orde 2 pada sistem sungai Budong-Budong. Dengan luas catchment area seluas 136,77 km persegi dan memiliki panjang 20,60 km. Untuk manfaat dari bendungan Budong-Budong ini pada umumnya sama dengan bendungan lainnya yang terbangun di Indonesia. Di mana bendungan Budong-Budong ini adalah bendungan multipurpose juga atau bendungan multifungsi. Di mana salah satu fungsinya yaitu yang pertama fungsi untuk air baku, di mana diharapkan mampu menyediakan potensi air sebanyak 410 liter per detik. Diharapkan air baku ini bisa sampai ke keran-keran umum warga. Manfaat yang kedua, mampu menyediakan potensi air irigasi mengairi lahan seluas 3.577 hektar. Diharapkan sama dengan terbangunnya bendungan ini mampu mencukupi air irigasi pada sawah warga. Yang ketiga, dengan terbangunnya bendungan Budong-Budong ini mampu mereduksi setara return period 25 tahun atau ekivalen dengan 89 meter kubik per detik. Fungsi yang keempat, menyediakan potensi mikrohidro sebesar 0,6 megawatt. Dan yang paling terakhir, diharapkan bendungan Budong-Budong ini selesai bisa menjadi tempat pariwisata khususnya untuk masyarakat Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, dan masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya. Di dalam pembangunan bendungan ini juga yang tadi saya sebutkan itu adalah fungsi jika bendungan ini selesai dibangun. Tetapi dalam proses pembangunannya kami membangun akses
membuat akses sepanjang 24 kilometer dengan membangun 11 jembatan baja bergelombang. Oke. Di mana perlu saya sampaikan juga dari tempat yang baik ini bahwa bendungan Budong-Budong ini termasuk salah satu bendungan dengan akses masuk terpanjang di Indonesia, yaitu 24 kilometer. Wah, panjang juga ya Pak. Agak jauh berarti aksesnya dari jalan raya. Agak jauh dari akses jalan rayanya. Oke. Ya. Tapi itu dia aksesnya tadi sudah mulai dibangun juga. Pembangunan jalan dan jembatan tadi ya Pak. Kami sudah membuat peningkatan berupa rigid beton pada beberapa spot, dan kami juga telah membangun 11 jembatan baja bergelombang. Oke, itu dia manfaatnya tadi lumayan banyak dan menyentuh beberapa sektor juga ya Pak. Jadi bisa mengaliri langsung ke rumah warga, bisa juga ke lahan ya kan, dan berbagai macam manfaat yang akan diterima nanti oleh warga pastinya. Nah, dalam pembangunannya ini karena sekarang juga masih proses pembangunan, benar Pak? Iya, benar sekali. Ada tantangan tersendiri dalam pembangunan Budong-Budong tidak? Sudah pasti ya. Pasti. Dalam setiap pembangunan infrastruktur, apalagi bendungan ini dalam kategori memiliki kompleksitas. Seperti kita ketahui bersama, pembangunan bendungan Budong-Budong untuk konstruksinya itu dibangun secara paralel bersamaan dengan kegiatan land acquisition atau pembebasan lahan. Di mana tantangan terbesarnya sama dengan bendungan-bendungan pada umumnya yang terbangun, yaitu kendala sosial dengan warga, dengan pihak pemilik lahan atau penggarap yang mendiami, mengelola wilayah konstruksi dari bendungan Budong-Budong itu sendiri. Ada lagi mungkin tantangannya atau yang paling besar itu mungkin ya Pak ya? Pengalaman saya yang paling besar itu, yang paling menantang yaitu masalah sosial. Di mana kita perlu adanya kolaboratif, kita juga perlu adaptif, kita perlu kerja bersama dengan berbagai sektor. Tapi yang paling utama perlu saya sampaikan di sini juga, dari tempat ini kami ingin menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah mensupport, full support ketika pekerjaan pembangunan bendungan Budong-Budong ini dimulai dalam pengerjaan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa sampai dengan selesai pembangunannya. Benar, semoga cepat selesai pembangunannya ya Pak, biar masyarakat juga bisa merasakan manfaat dari pembangunan bendungan Budong-Budong sebagai salah satu PSN yang dikelola sama BWI Sulawesi 3. Ya, semua kita sama-sama berharap semoga kita diberikan kekuatan, semoga kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan amanah yang besar ini, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan pembangunan bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Oke, baik, terima kasih Pak Ruslan Malik atas penjelasan yang sangat lengkap terkait pembangunan bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bapak. Sampai jumpa kembali kalau main-main ke Palu. Terima kasih kembali Mbak atas undangan kami bisa melakukan podcast di STAIR Sulawesi 3 on air. Ya, semoga kita semuanya sehat, amin, sukses dalam menjalankan aktivitas tugas-tugas kita sebagai abdi negara. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Baik Pak. Nah itu dia tadi Sobat SDA pembahasan kita terkait PSN atau Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat bersama Kepala SNVT Pembangunan Bendungan. Dan selanjutnya kita tentunya akan membahas beberapa hal juga tentang Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu terkait pekerjaannya maupun apa saja yang dilakukan di BWS Sulawesi 3. Jangan lupa tinggalkan komen, selanjutnya kita Sobat SDA ingin kita bahas tentang apa, dan jangan lupa juga di like videonya, akunnya juga di subscribe, dan jangan lupa di share juga ke teman-temannya untuk menonton podcast STIR atau Sulawesi 3 On Air. Terima kasih.